Oke, yuk kita mulai perjalanan kita. Kita bakal mundur jauh ke masa lalu buat ngeliat akar dari apa yang sekarang kita kenal sebagai pendidikan jasmani. Ini bukan pelajaran sejarah yang ngebosenin loh ya, tapi ini tentang memahami kenapa sih kita bergerak, kenapa kita berkompetisi, dan kenapa kita ngajar dengan cara yang kita lakuin sekarang. Kalau dipikir-pikir, kayak teka-teki ya. Tapi jawabannya? Nah, jawaban dari pertanyaan ini tuh langsung ngebawa kita ke inti dari obrolan kita kali ini. Mereka semua itu loh, dari peradaban yang beda-beda banget, ternyata sama-sama pakai aktivitas fisik buat tujuan yang, wah, jauh lebih dalam dari sekedar gerak badan. Mereka tuh pakai olahraga buat ngebangun masyarakat, ngebentuk budaya, bahkan buat ngedefinisiin apa artinya jadi manusia. Oke, sekarang kita bakal bahas lebih dalam lagi. Kita akan lihat 4 peradaban kuno yang keren banget buat ngintip gimana sih kebutuhan unik mereka itu ngebentuk cara mereka mandang aktivitas fisik. Soalnya, tiap peradaban itu punya kenapanya sendiri, dan disitulah ceritanya jadi menarik banget. Coba kita lihat Mesir kuno. Di sana tuh semuanya serba praktis. Perlu orang super kuat buat bangun piramida raksasa? Ya, jawabannya latihan fisik. Perlu tentara yang nggak bisa dikalahin? Gulat sama panahan jadi menu wajib. Bahkan, hal-hal kayak renang atau senam yang kita bisa lihat di ukiran-ukiran makam kuno mereka itu jadi bagian dari ritual. Jadi, kekuatan fisik itu nyambung banget sama urusan keagamaan dan dewa-dewa. Nah, sekarang kita geser ke Yunani. Dan di sini, ceritanya beda banget. Buat orang Yunani, badan yang bugar itu cerminan dari pikiran yang brilian. Jadi di tempat yang mereka sebut gimnasium, anak-anak muda itu nggak cuma latihan lari atau lempar cakram, tapi mereka juga belajar filsafat di situ. Keren kan? Dan dari sinilah cikal bakal Olimpiade lahir, sebuah perayaan besar buat kesempurnaan manusia. Oke, ini nih kata kuncinya, penting banget. Kalaukagathia. Ini tuh ide filosofis yang bilang kalau keindahan fisik atau kalos dan kebaikan moral atau agathos, badan sama pikiran, itu nggak bisa dipisahin, satu paket. Inilah fondasi dari pendidikan holistik. Dan buat kalian nih, para calon guru PJKR, ini dia akar filosofis dari profesi kalian. Dari sini semuanya berawal. Beda jauh sama Yunani yang mikirin keindahan, Romawi itu super fungsional. Buat mereka, kekuatan fisik ya alat buat dapetin kekuasaan, titik. Jadi latihan lari, latihan senjata, simulasi perang, itu udah makanan sehari-hari tentara Romawi. Dan pastinya, kita nggak bisa lupa sama Kolosium dan pertarungan gladiatornya. Sebuah tontonan yang sadis, tapi punya dua fungsi. Hiburan buat rakyat banyak, sekaligus jadi alat politik buat ngendaliin mereka. Sementara itu, di belahan dunia lain, ada Cina dengan pendekatan yang beda total. Di sini, gerak badan itu bukan soal menang kalah atau menaklukkan lawan, tapi soal harmoni di dalam diri. Praktik kayak kungfu dan tai chi itu tujuannya buat menyeimbangkan chi, atau gampangnya energi kehidupan yang ada di tubuh kita. Jadi ini semacam cara buat menempa diri, nggak cuma fisik, tapi juga spiritual. Nah, jadi intinya apa? Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Kita punya Mesir yang praktis, Yunani yang fokus ke pendidikan, Romawi yang militer banget, sampai Cina yang nyari harmoni. Dari sini kita bisa lihat kan, ternyata nggak pernah ada satu tujuan tunggal buat olahraga. Semuanya itu dibentuk sama kebutuhan dan nilai-nilai budaya dari masyarakatnya masing-masing. Oke, kita lanjut ya. Coba kita tarik benang merahnya. Ternyata, di luar semua perbedaan budaya yang unik tadi, kita bisa lihat kalau aktivitas fisik di zaman dulu itu secara umum punya 3 fungsi utama di masyarakat. Nah, ini dia 3 pilar utamanya. Pertama, sebagai ritual buat menghormati dewa-dewa. Kedua, buat persiapan militer, entah itu buat bertahan atau buat menaklukkan. Dan yang ketiga, yang paling nyambung banget sama kita semua, yaitu sebagai alat pendidikan buat ngebentuk manusia seutuhnya. Jadi olahraga itu nggak pernah cuma main-main, tapi alat buat ngebangun peradaban. Dari sini, kita bisa sampai ke satu ide yang kuat banget. Cara sebuah masyarakat bergerak dan berkompetisi itu ternyata cerminan langsung dari nilai-nilai yang paling mereka pegang. Bisa dibilang, olahraga itu cerminnya budaya. Dan ini buktinya. Di Yunani, kita lihat nilai harmoni dan fair play. Di Roma, yang paling penting itu kekuasaan dan kejayaan negara. Terus di Cina, nilai yang dipegang itu keseimbangan dan ketenangan batin. Jadi bener kan? Kenapa mereka bergerak? Itu yang nentuin gimana cara mereka bergerak. Terus, apa artinya semua ini buat kalian? Buat teman-teman mahasiswa PJKR, para calon pendidik di masa depan. Nah, di bagian inilah kita akan sambungin titik-titik dari ribuan tahun yang lalu langsung ke hari ini dan ke masa depan profesi kalian. Coba deh kita lihat Olimpiade. Dulu, itu cuma festival keagamaan di Olimpia.
buat menghormati Dewa Zeus, isinya kompetisi buat cari kehormatan. Sekarang, udah jadi panggung dunia buat ngerayain potensi manusia dan persahabatan antar negara. Meskipun, ya, semangat kompetisi sehat dan rasa hormat ke atlet itu tetap jadi intinya. Jelas banget kan benang merahnya dari dulu sampai sekarang? Atau coba pikirin deh soal gym atau pusat kebugaran zaman sekarang. Industri yang nilainya triliunan ini akarnya tuh dari kebutuhan yang simpel banget, ngelatih tentara Romawi biar selamat di medan perang. Sesuatu yang dulunya tentang menaklukkan wilayah kekaisaran, sekarang berubah jadi soal ngejar kesehatan dan kebugaran pribadi. Dan kita tutup pembahasan ini dengan satu pemikiran yang paling penting. Nanti, waktu kalian udah berdiri di depan murid-murid kalian, ingat ini, kalian itu bukan cuma instruktur. Kalian itu pewaris dari tradisi ribuan tahun. Kalian nggak cuma ngajarin cara nendang bola atau teknik lari yang benar, tapi kalian juga nerusin nilai-nilai disiplin dari Romawi, idealisme seimbang dari Yunani, dan harmoni dari Cina. Jadi pertanyaannya sekarang, warisan yang mana yang akan kalian tonjolkan buat ngebentuk generasi selanjutnya?